Halo. Kumaha damang? Ayo di Amerika kumaha Kumaha damang? wartosna Kang Tony Bastaman ya. Aduh. Puji Tuhan, haleluya, masih hidup. Iya, benar. Puji Tuhan. Masih bersuara. Ya, kita bersuara menyampaikan kebenaran. Ya, melawan kebatilan, melawan kitab-kitab karangan, melawan membukakan kitab kuning itu karangan manusia agar banyak orang disadarkan. Ya. Sadar ya. Oh, Silakan. jadi punya sadar ya. Iya. Masih masukin gang sadar di Ojo. Aduh. Iya. Luar biasa. Abas Taman. Ya, Abas Taman, saya tanya dikit, Pak. boleh. Fenomena Islam di Indonesia, mereka sangat-sangat membabi buta mempercayai hadis-hadis dongeng seperti tadi yang mungkin Bapak sudah dengarkan dan teman-teman sudah banyak bacakan. Bagaimana kira-kiranya menurut Bapak di Amerika Serikat dan seluruh negara-negara bagian di sana, orang-orang Muslim, apakah mereka percaya ya, trust ya dengan hadis-hadis dongeng ini? Bagaimana perilaku sikap orang Amerika dengan, kalau di Indonesia kan jelas-jelas mereka membabi buta mendukung itu hadis-hadis dongeng tadi. Silakan Pak Bastaman. Kalau di Amerika saya lihat zaman tahun 80-an di Iran perang, banyak yang refugi ke sini. Secara mayoritas mereka jadi ateis. Ya, setelah jadi ateis, pelan-pelan anak-anaknya masuk Kristen. Dan juga mereka, karena mereka juga adatnya kuat. Ya, mereka banyak yang nggak terbuka. Itu aja yang saya lihat secara generalnya ya. Karena mereka muak. Banyak sekali orang yang di luar negeri, termasuk saya, lebih mudah. Ya, karena kita kan dari kecil diajarin Islam, agama yang terbaik Islam, lingkungan itu kan mau nggak mau lingkungan itu mempengaruhi kuat. Pada saat saya keluar rada moek, oh begini gitu ya. Oh enak bener nih orang Kristen tuh, kalau ibadahnya gaya, pakai gas, pakai dasi. Kalau kita kan dulu pakai sarung, betul nggak? Waduh, udah pakai sarung yang paling mahal juga tetap aja sarung. Nah itu rada terbuka kita karena lingkungannya. Alkitab mengatakan bergaul dengan orang pencemooh, jadi pencemooh, lingkungan itu begitu mempengaruhi daya pikiran Oke, kita. Pak Bastaman. Saya potong dikit. Nah, Ya. perilaku sikap orang Indonesia, mereka akan sungguh mempercaya membabi buta dalam arti ya. Artinya gini, perilaku sikap mungkin manusianya di Amerika Serikat dan negara-negara bagian mungkin lebih maju. Nah, barangkali Bapak bisa menceritakan sedikit, kalau di Amerika itu kan banyak sekali pendatang dari Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Iran, Pakistan, dan Ghana, dan juga negara-negara India yang Islam. Ya Pak. Jadi banyak sekali mengungsi datang ke sana atau mencari pekerjaan atau apalah. Nah, Bapak bagaimana cara mengamati sikap mereka yang orang-orang Islam ini, yang mereka katakanlah mereka lebih maju lah dari pemahaman pemikiran ya, sikap itu lebih maju dari negara-negara Indonesia. Nah, setelah mereka hijrah ke Amerika, sikap mereka terhadap ajaran-ajaran yang seperti tadi, dongeng-dongeng tadi, apakah ada perubahan atau mereka, oh iya ternyata saya dulu di negara saya seperti ini? Bagaimana sikap perilaku orang-orang Islam lebih khusus, pengungsi-pengungsi Iran, Irak, Pakistan, Afghanistan, dan yang lain-lain? Silakan Pak. Saya ini orang lapangan. Ya kalau orang baru pindah masih lihat-lihat tuh malu-malu. Tapi di kenyataan sekarang ini, saya di San Francisco, ada satu namanya Tenderloin di downtown itu, setiap pojokan perapatan itu, keempat-empatnya liquor store, toko minuman keras. Nah, ya 90% toko minuman keras itu orang Yaman. Nah, itu aja. Nah, kan kalau udah dilihat orang Yaman, haram, kalau udah duit mah alhamdulillah gitu. Ini kenyataannya gitu, 90% orang Yaman. Sebagian mereka masih sholat, sebagian udah enggak juga. Karena mereka juga punya komunitas. Di komunitas mereka ya begitu juga, tapi mereka udah mau keluar dari komunitas. Karena tiap hari bergaul di Amerika. Nah, jadi kembali lagi ada dua kepribadian yang dari Indonesia juga, di rumahnya orang tuanya bahasa Indonesia, di luarnya kan anak-anak itu bahasa Inggris, kebudayaan amin. Nah, sekarang mulai berbaur. Itu
di lapangan karena budaya nggak pernah lupa kita. Saya tetap orang Indonesia, saya tetap cari makanan Indonesia. Mulut masih senang sambal, senang pete. Ya tapi kan gaya pikir kita berubah. Nah untuk berubah paradigma gaya pikir itu nggak 1 hari 2 hari. Jadi tergantung kita lamanya, tergantung kita anak ini besarnya. Jadi kembali lagi orang di sini masih ada dakwah-dakwah di sini, dakwah-dakwah di sini mempromosikan Islam itu damai gitu ya. Nah tapi kembali lagi saya perhatikan dulu kan saya lama di Eropa. Kalau orang Turki, orang Maroko, mereka itu komunitasnya kecil, sopan, nurut-nurut. Nah sekarang sudah semakin besar, mulai keluar giginya, kan begitu. Giginya mulai gede. Nah seperti di London, kan London itu kan merebaknya London begitu. Nah jadi kembali lagi saya mau berbicara whole picture-nya. Nah jadi zamannya di Syria ada peperangan itu, mereka itu refugee itu minta suaka. Nah Eropa itu terlalu ngeblong. Oh karena kemanusiaan silahkan. Tapi kenyataannya mereka itu adopsi anak macan, mengadopsi anak macan. Ya kalau anak macan lagi kecil lucu, kalau udah gede kan nggak bisa ngehandle, kita yang digigit, ini yang terjadi. Nah 2% daripada pengungsi itu, 2% dari pengungsi itu 2% dari pengungsi itu adalah radikal jihadis. Nah kembali lagi, adat itu mereka sudah jadi besar, adatnya dibawa-bawa. Orang Arab itu kan cunihin tahu cunihin itu cunihin apa nih bahasa Indonesianya nih? Cunihin itu kurang ajar sama cewek itu. Ya, pantat di Arab tuh, pantat orang ditepok-tepok, di Arab aja berani. Bawa-bawa. Nah, jadi kalau mereka udah datang ke Eropa, mereka dilindungi dengan hak mereka, nggak bisa diusir lagi. Nah, yang jadi masalah di Eropa itu bukan hanya teroris saja, ya. Di sini itu merpati, burung, soang itu nggak boleh dikasih makan, takut keracunan, dilindungi. Di sini pada dipotong, ya. Nah itu dibawa-bawa. Mereka nggak senang anjing. Orang Eropa, orang Amerika itu anjing tuh, benar diracunin. Nah ke bawah-bawah. Jadi yang menjadi pusing orang Eropa itu dengan komunitasnya, bukan teroris saja. Ngerti nggak? Baik, Pak Tony terakhir pertanyaan Pak Tony. Maaf Pak Kace ya, saya bertanya. Nah, banyak sekali youtuber dan statement dari orang-orang Indonesia mengatakan bahwa pertumbuhan Islam di Amerika itu sungguh-sungguh sangat bertumbuh. Progresnya ya increase lah dari tahun ke tahun, dari from year to year. Nah, apakah benar kira-kira di tempat Pak Kace, di negara bagian Pak Kace, bagaimana progres pertumbuhan Islam di sana? Apakah benar seperti tatiah orang Indonesia, luar biasa pertumbuhan di sana? Ya kita tahu itu sekali pendatang dan juga ada pengungsi. Apakah benar demikian Pak Tony Bustaman? Enggak, Amerika beda dengan Terima kasih. Eropa. Amerika, Eropa. Di Eropa juga kebanyakan mereka itu di Jerman di mana juga banyak yang murtad, tapi karena mereka itu berkomunitas takut, kan begitu, yang membuat takut itu komunitasnya, benar nggak? Tapi ya kalau udah independen mereka nggak juga, karena mereka yang takut juga. Itu aja sebetulnya. Ya betul di London ada beberapa mencuat, di Eropa lebih banyak. Kalau di Amerika itu zamannya Donald Trump itu di filter 7 negara Arab nggak boleh masuk. Nah dianggapnya Donald Trump itu sebagai sebagai diskriminasi, padahal dia memproteksi ini yang terjadi di lapangan. Nah, saya kan orang lapangan juga, betul nggak? Saya juga keliling, saya bergaul dengan orang-orang Muslim, dengan saya ke masjid-masjid, bahkan kita interfaith nggak berkembang juga. Saya jarang sekali orang-orang yang saya lihat ya di masjid orang Indonesia, Indonesian masjid di Amerika, jarang sekali saya ngelihat yang murtadin. Ada 1-2 ya, kembali lagi enggak di Amerika. Kalau di Eropa ya saya lihat ada signifikan, tapi sebetulnya berimbang juga di Eropa. Itu hoax saja lah. Makanya kalau nanya ke orang Amerika, jangan kayak politik kemarin. Orang student ditanya, orang student kan nggak ngerti apa-apa. Saya ini orang Amerika asli, paspor Amerika. Jadi kembali lagi lebih tahu. Student jangan ditanya masalah politik, kan dia nggak ngerti apa-apa. Itu kadang-kadang
pinter orang Indonesia itu Baik. yang ditanyanya bukan orang Amerika, tanya ke Voice of America bagaimana orang Amerika yang tinggal di sini. Itu mereka ngerti banget karena sebetulnya orang green card, orang paspor Indonesia ya yang izin tinggal di Amerika itu tidak boleh berpolitik di Amerika tuh. Nah, jadi kembali lagi ya Oke, Pak Aceh. penonton lebih banyak Baik. ngomongnya daripada Thank itu. you. Gitu. Thank you, Pastor Tony, for your explain to us in Indonesia. Saya serahkan ke Pak Aceh, hambanya. Oke, thank you Pak Teori Maling, Pak Tony Bastaman. I am have land 30,000 meter for church Murtadin Indonesia. You can promission in America. You give my donatur for high gift church Indonesia $1 million. Itu saya bahasa Inggris ya. Amin, amin, amin. Itu Orang bahasa Kristen saya. tidak minta-minta, hidup dengan iman. Gak boleh minta-minta. Pokoknya promosi Tuhan Amerika. akan menggerakkan, yang nggak boleh itu. Nggak boleh. Saya dari dulu anti. Saya tidak pernah pakai proposal di yayasan saya. Saya juga Oke. tidak menerima proposal. Ini hanya iman saja. Saya Amin. punya iman sebesar 1 triliun. Walaupun saya nggak punya duit, tapi saya imani saja. Ada tempat saya sebanyak 36.000 meter tanah. Saya cita-cita kalau ada umur panjang ingin dibangun untuk gereja para murtadin. Karena sekarang saya buka kitab kuning bahwa umat Islam santri itu pada dibaptis sekarang, mulai pada dibaptis. Karena mereka tahu bahwa kitab kuning ini karangan. Nah, saya punya iman akan membangun gereja sebesar-besar mungkin di daerah sana. Begitu, saya bangun itu. Ya, cuma modal iman. Jadi atau kagak itu Tuhan yang menentukan. Ya, Cuman ya, modal kalau iman. saya tidak bicara, Pak Tony Bastaman tidak mendengar. Makanya Ya. saya bicara. Ya, saya bukan minta, tapi tolong bicarakan itu aja. Karena Ya. kita kan ada YouTube, ada apa? Itu rencana iman saya ke depan. Jadi itu saja. Saya di sini bukan minta-minta, tapi kalau ada yang tergerak, nah ini jadi jelas kalau ada yang tergerak begini ya. Kalau ada yang tergerak, nah silakan ini fasilitasnya ini nggak perlu dikirim lewat ini ya, langsung aja tuh. Nah, taburan kasih melalui rekening BCA nomor sekian ya, sudah ada ya. Silakan. Anda yang tergerak digerakkan Tuhan, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Biar kerajaan Tuhan semakin dibesarkan baik Indonesia maupun Amerika Serikat. Kita harus memenangkan Tuhan, memenangkan keselamatan jiwa-jiwa. Karena ini sudah dibongkar kitab kuningnya, Islam mulai bangkar nih. Karena semua orang tadinya mengandalkan kepada Muhammad akan menyelamatkan. Ternyata Muhammad tidak tertulis akan menyelamatkan. Jelas pada kabur umat Islam, nggak mau masuk neraka. Ya, dibongkar oleh Muhammad Katsai kitab kuningnya ya. Jadi tidak merasa benar kitab karangan itu lebih baik Taurat dan Injil, dan itu yang dibenarkan oleh Quran. Sebagaimana dikatakan surah 3 Al-Imran ayat yang ketiga, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Yang artinya Allah menurunkan kitab kepadamu dengan sebenarnya dan membenarkan kitab yang sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Tuh, jadi kitab yang diturunkan oleh Allah itu adalah Taurat dan Injil, bukan hadis dan fikih. Makanya sadarlah wahai para pengikut hadis dan fikih, karena yang dibenarkan oleh Allah adalah pengikut Taurat dan Injil. Dan juga yang akan turun lagi di hari kiamat nanti itu Isa Al-Masih, bukan Muhammad bin Abdullah. Muhammad mah nggak ada papanya, mati dikubur di Madinah, udah nggak ada papanya. Isa Al-Masih yang akan turun lagi. Makanya mari kita bertobat, mari terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, Pak Kece mau nambahin dikit nih. Pak Boleh. Kece. Tadi ya saya tahu ini fokusnya Pak Kece memberitakan ya kita Zabur dan Injil ya. Iya. Nah, kita orang percaya cukup sampai Injil. Sudah selesai.
Nah, Iya. karena bukan kita menakut-nakutin, tetapi ini firman Tuhan harus diberitakan. Di dalam Iya. Wahyu 22 ayat 18 dan 19, saya bacain aja ya, biar semuanya Boleh, dengar, bukan menakut-nakutan. Wahyu 22 ayatnya ke-18. Ini supaya nyimak, sekarang lagi terjadi ini. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab itu. Ini. Nah, jadi kembali lagi, kita sudah selesai kan orang Kristen. Kalau kita pakai Al-Quran itu membawa mereka ke sini. Tapi kita orang percaya. Nah, Betul. orang Islam kan nggak percaya sampai Injil. Harus Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Menambahi dari Injil, Allah sendiri yang akan menambahkan malapetaka. Nah, ini sekarang sedang terjadi. Udah dibilang jangan mudik, pada mudik juga. Nah, ini yang terjadi sekarang. Bukan saya menyalah-nyalahkan. Bahkan sebelumnya juga Pak Kacé tahu sendiri kan. Benar nggak? Tiap lebaran, tiap mudik pasti ada korban. Aneh saya mah. Orang beribadah kok bukannya diberkati malah jadi korban. Kan aneh pertanyaan bagi saya. Tiba zaman baheula ya di Pangandaran tuh wah tiap lebaran, tiap mudik tuh 2 truk diguling. Ya, kok orang beribadah bukannya saya bukan benci juga tapi harus diberitakan. Nah, kalau mau tetap kekeh, nah ini akan terjadi. Jangan menambahi dan jangan mengurangi juga. Nah, jadi kembali lagi Pak Kacé di bidangnya lebih detail lagi. Yang harus dipercaya memang Zabur, Taurat, dan Injil. Kalau mau ditambahkan ya silahkan saja. Kalau mau diberikan malapetaka, ini Allah loh yang bilang, bukan saya. Maka Allah akan menambahkan malapetaka. Kalau kita kan diberkati itu Pak Kacé. Yang tadinya mau ke Amerika nggak jadi karena berkatnya banyak di Indonesia. Karena Indonesia mulai aman, Pak. Kalau nggak diserang mereka ilmunya, mereka merasa benar. Sekarang udah dibongkar semua oleh Muhammad Kacé. Makanya Indonesia mulai aman. Kapolrinya sudah nyadar, presidennya nyadar. Sebentar lagi juga dibaptis mereka. Jadi begini Pak Tony, lihat saja yang mualaf ditambah malapetaka. Seperti Mega Fitri, kecelakaan, ya kan? Karena menghujat Yesus. Beda dengan Muhammad Kacé, walaupun diuber-uber, tapi Muhammad Kacé diberkati Tuhan. Tadinya mau ngumpet ke Amerika nggak jadi, cuma cukup di Pulau Patmos saja. Di Pulau Patmos juga aman, ya di luar Amerika, ya di luar Amerika, Australia juga aman, begitu. Jadi cukup di Pulau Patmos karena Indonesia juga memang aman sekarang. Setelah menyadari, ini para santri ini nyadar sekarang, oh iya ya saya ini salah katanya. Saya ini ngikuti kitab kuning, karangan manusia. Waduh, untung ada Pak Kacé katanya yang menyampaikan. Berani menyampaikan. Kalau tidak ada Pak Kacé, saya mati masuk neraka katanya. Makanya sekarang mereka banyak santri yang dibaptis gitu. Kemarin saya habis baptis juga satu orang, ya dengan Pak Yusuf Manukbudu, begitu. Ya. Terus kemarinnya lagi perempuan dibaptis. Nah itulah Pak Tony. Terima kasih Pak Tony sudah bergabung. Maju terus. Iya, Pak Tony. Pak Tony. Pokoknya jangan lupa. Pak Tony, sorry nanya, di San Francisco sekarang jam berapa, Pak? Jam 10 malam, hari Minggu malam. masih. Hari Minggu jam 10. Jangan terlambat tidur, Pak. Jangan terlambat tidur, Pak, karena ada hadis yang mengatakan itu telinganya dikencingi setan gitu. Ini hadisnya ya.